Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-50. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya, membukanya dan membacanya bersama-sama dengan saya, dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai. Korah bin Yezar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Lalu sangat marahlah Musa, dan dia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaranya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya." Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdiri mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan dengan segenap umat itu, kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata." Tapi sujudlah mereka berdua dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa,
Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini?" Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram." Pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, "Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada suatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka." Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaran-perbaran dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus." Yakni perbaran orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaran-perbaran tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mesbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mesbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkorbar, dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, itulah
tulah itu telah berhenti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan dan renungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar dua hal. Yakni yang pertama, taat dan tunduk pada otoritas dimanapun saya dan saudara bekerja hari ini. Termaksud ketika saya dan saudara berada dalam suatu pelayanan gerejawi. Yang dibutuhkan adalah tunduk atau taat pada pemimpin rohanimu atau hamba Tuhan. Sama seperti renungan hari ini yang kita pelajari bahwa Tuhan berada di tengah umatnya dan para hamba Tuhan. Di antara mereka semua, Tuhan sudah memilih dan menetapkan ada beberapa orang yang menjadi pemimpin di antara semua hamba Tuhan dan umatnya. Dan tugas tanggung jawab mereka semua adalah tunduk dan taat pada otoritas seorang pemimpin. Dan jangan menggunakan hal-hal yang kelihatannya memang sepertinya itu rohani untuk menjatuhkan pemimpin yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Karena pada saat itu juga ketika kita melakukan hal yang sebenarnya kelihatannya rohani, tapi sebenarnya ingin menjatuhkan pemimpin yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, maka saat itu juga kita akan berhadapan langsung dengan Tuhan yang telah memilih dan menetapkannya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, kedudukan atau jabatan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menggunakan hal-hal yang kelihatannya itu rohani, tapi sebenarnya menjatuhkan atau memprotes, mengkritik ataupun bersungut-sungut kepada keputusan ataupun cara kepemimpinan seorang hamba Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin umat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah di atas sudah mengingatkan kita yang hidup pada masa kini untuk tunduk kepada pengaturan Tuhan. Walaupun kita tidak selalu bisa mengerti mengapa seseorang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, dan yang lain, mungkin termasuk kita, tidak dipilih untuk kedudukan yang sama. Kita diajar tidak boleh memprotes, mengkritik, iri hati, benci, bersungut-sungut akan pengaturan Tuhan. Dalam kehidupan bergereja, setiap anggota gereja perlu belajar untuk menghormati, menghargai para pemimpin dalam gereja, khususnya para hamba Tuhan. Bila para hamba Tuhan memiliki kekurangan atau kesalahan, umat Tuhan wajib mendoakan dan memberi masukan. Ingat baik-baik, memberi masukan itu secara sopan, dengan etika Kristen yang baik dan benar. Bukannya menghina, mencari celah, dan bahkan ingin menjatuhkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini kami belajar dari kebenaran kitab Bilangan pasal 16 ayat yang pertama sampai 50, bahwa kami belajar menjadi umat Tuhan yang taat dan tunduk pada otoritas kami, kepada pemimpin rohani kami. Kami juga belajar hari ini bahwa kami belajar menghargai, menghormati para setiap pemimpin atau hamba-hamba Tuhan yang sudah pilih dan tetapkan untuk kami, agar kami belajar, dipimpin dan digembalakan oleh setiap hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, agar kami mengikuti setiap rencana dan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan iman dan langkah kita untuk terus mengiringi Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap